warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah nadana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwah abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat naqussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Audia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian setelah kita tawakufkan untuk sementara waktu semenjak sebelum datangnya Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga pada awal pengajian kita di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah menghapus dosa-dosa kita, dan baik kita lanjut bacaan kitab tafsir kita, kalau nggak salah di halaman 51 ya. Masih suratun Nisa. Ini diberi judul tema oleh Tuan Musannif Tasyri'un Hakimun Khalidun. Tasyri'un Hakimun Khalid. Atau Tasyri'u Hakimin Khalid gitu. Ya, tasyri' artinya aturan, syariat yang sumbernya dari hakim. Nah, artinya hakim ini yang bijaksana, Khalid yang kekal. La tazalu suratun Nisa. La tazalu artinya terus ya. Terus suratun Nisa tarsumu. Artinya melanjut, suratun Nisa berlanjut meneruskan tarsumu amamanat tariqal muti. Ya. Masih terus suratun Nisa tarsumu amamana, menggambarkan amamana di hadapan kita, masih terus menggambarkan, menerangkan at-tariqal mudi, jalan yang terang. Ini kan syariat Allah, tidak lain menerangkan kita supaya kita bisa jalan lurus yang terang. Al-musila, masih terus menerangkan tentang syariat aturan Allah yang menyampaikan ya. Al-musila, yang menyampaikan seseorang ila sa'adati fid darain, kebahagiaan dunia akhirat ya. Ini yang didambakan oleh kita semua, bahagia dunia akhirat. Nah, bagaimana caranya mengikuti aturan Allah ya. Itu yang dikatakan Tasyri'un Hakim Khalid. Bima hawathu min tasyri'atin hakimatin ini. Karena suratun Nisa ini kandungannya adalah tasyri'at hakimah.
Artinya ajaran-ajaran Allah yang sangat bijaksana. Taj'alul muslima fi awajil sa'adati wal karamah. Yang apabila syariat Allah yang ada di dalam suratun Nisa khususnya diamalkan, nah ini akan menyebabkan seorang muslim mendapatkan sa'adah, awajis sa'adah, mendapatkan puncak kebahagiaan, wal karamah, kemuliaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita semua. Dan dia pula yang tahu mana yang baik bagi kita dan mana yang tidak baik. Falaqad tanawalat hadhihi suratul karimah, suratun Nisa, Suratun Nisa, ada surat yang mulia ini, suratun Nisa mengandung khusus yang akan kita baca ayatnya adalah mengandung amrul mustad'afina minal wildan. Mengandung perkara, maksudnya aturan syariat Allah yang menyangkut masalah orang-orang lemah. Al-mustad'afin, orang-orang lemah. Siapa orang lemah itu? Yaitu al-wildan, anak-anak kecil. Anak kecil ini adalah hamba Allah yang lemah-lemah. Kemudian nanti ada lagi hamba-hamba Allah yang perempuan. Nah, itu yang lemah. Biasanya kalau yang lemah ini mudah dizolimi itu oleh yang kuat. Nah, bagaimana aturan Allah mengayomi orang-orang yang lemah? Anak-anak. Wa amril yatimat. Demikian juga aturan Allah yang berkaitan dengan anak-anak yatim, terutama anak-anak yatim perempuan. Nah, ini banyak dizolimi, anak-anak kecil dan anak yatim yang perempuan. Nah, ini banyak dizolimi. Siapa yang menzolimi? Nah, kalau anak laki-laki biasa yang menzolimi saudaranya yang dewasa gitu. Kalau anak yatim yang menzolimi siapa? Yang umum dah kalau anak yatim. Terutama anak yatim yang banyak punya harta. Anak yatim yang banyak punya harta. Siapa anak yatim yang banyak punya harta? Yaitu anak yatim yang orang tuanya yang meninggal dunia orang kaya. Nah, ini banyak dizolimi oleh siapa? Oleh orang yang menguasai atau orang yang diamanati memelihara harta anak yatim. Nah, ini yang dizalimi. Syu'unil mar'ah. Nah, demikian juga ayat ini mengatur tentang syu'unil mar'ah. Artinya mengatur soal perempuan harus diberikan haknya gitu. Harus diberikan haknya walaupun dia udah dewasa. Biasanya perempuan ini lemah gitu. Nah, yang siapa ini menzalimi? Saudara-saudaranya yang laki-laki. Allati kanat qoblal Islam ta'ishu ala hamisil haya. Di mana perempuan sebelum datangnya Islam, perempuan itu dianggap makhluk nomor 2 lah gitu. Hamisil haya, makhluk nomor 2 gitu. La tu'ta haqqan. Nah, orang perempuan waktu zaman jahiliyah itu tidak diberikan haknya. Tidak diberikan haknya. Hak apa itu? Hak dapat warisan, Yang dapat warisan hanya orang laki-laki yang dewasa gitu. Dengan alasan orang perempuan ini tidak bisa menolong kepada keluarga. Yang bisa nolong orang laki-laki. Oleh karena itu perempuan enggak dikasih hak. Wala tamliku irsan, perempuan tidak dapat warisan. Wala tastati'u an tubdiya ra'yan fi syarikil haya. Bahkan perempuan pada waktu zaman jahiliyah tidak mampu untuk menyatakan pendapatnya gitu. Perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya tentang syarikil haya. Syarikil haya itu teman hidup. Nah, jadi perempuan tidak diberikan kesempatan untuk
mengutarakan pendapatnya tentang teman hidup, maksudnya calon suami. Ini tidak pernah ditanya gitu, langsung ya dikawinin aja oleh keluarganya. Nah ini kan berarti di sini ya perempuan itu tidak diberikan haknya. Hatta ja'al Islam, sehingga datanglah syariat Islam. Nah itu syariat Allah nih ya. Pada pa'an anha dzalika zulma sharih, maka syariat Islam yang datang khusus dalam suratun Nisa yang ayatnya yang akan kita baca ini ya, dapa'a anha, membela perempuan ya, an dzalika zulmi sharih, dari kezaliman yang ya yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu zaman jahiliyah terhadap mereka. Az-zulmi sharih artinya kezaliman yang sangat jelas. Bi tashri'ihil hakimil khalid. Nah, datang Islam dengan syariatnya yang al-hakim al-khalid, yang tadi judulnya itu. Hakim artinya yang sangat bijaksana, al-khalid yang kekal. Al-qaim ala asasil adli bainar rijal wan nisa. Syariat Islam yang datang ini didasari atas keadilan ya. Ya tidak ada kezaliman bainar rijal wan nisa, antara laki-laki dan perempuan. Nah, mana ayat yang kita bilang ya, aturan Allah, syariat Allah agar supaya perempuan dan orang-orang lemah mendapat keadilan, yaitu ayat Allah di akhir suratun Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yastabtunaka fin nisa. Yastabtunaka fin nisa, mereka bertanya, mereka minta fatwa, minta penjelasan kepada engkau fin nisa, tentang wanita. Wanita kaum Hawa yang lemah. Nah inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran beda dengan kitab-kitab suci lain sebelumnya. Kalau sebelumnya itu langsung Taurat langsung sekaligus turun kepada Nabi yang bersangkutan. Taurat kepada Nabi Musa. Injil langsung sekaligus turun kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran Allah turunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun saat sebelum hijrah di Mekah, 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Kapan berangsurnya itu? Menunggu, ada yang nanya baru turun ayat, ada peristiwa baru turun ayat ya. Nah ini contoh, yastabtunaka fin nisa, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan. Nanti kul, katakan wahai Muhammad kepada yang bertanya khususnya dan kepada yang belum tahu umumnya, Allahu yubtikum bihinna, Allah yang memutuskan hukum tentang perempuan. Jadi bihinna perempuan. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan hukum-hukum yang yutla, yang dibacakan kepadamu di dalam Al-Quran, kitab Al-Quran. Fiyataman nisa, mengenai anak yatim ya, perempuan-perempuan anak yatim ya, terutama perempuan anak yatim. La tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Kamu pada waktu sebelum turun ayat ini, waktu zaman jahiliyah, kamu tidak memberikan hak mereka. Apa itu haknya perempuan? Hak perempuan sama seperti orang laki. Apabila orang tuanya meninggal dunia, anak perempuan dapat warisan. Ya. Nah ini waktu zaman jahiliyah yang dapat warisan itu adalah hanya laki-laki yang dewasa. Adapun anak kecil walaupun laki-laki nggak dapat warisan. Demikian juga orang perempuan walaupun dia dewasa nggak dapat warisan. Jadi Allah bilang, kul, katakan, yubtikum bihinna, Allah yang akan memberikan hukuman, fatwa tentang yataman nisa. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, kamu tidak memberikan ma kutiba lahunna yang diwajibkan bagi mereka, maksudnya hak mereka.
Wa tarqabuna an tankihuhunna, kamu ingin mengawininya. Ya. Ya. Jadi ada anak yatim perempuan. Nah, kemudian diasuh oleh seseorang sampai dewasa. Nah, kemudian saat perempuan yatim ini sudah dewasa, ingin kamu nikahi. Ya. Karena dianggap anak yatim, nah itu dibedain ya, dengan perempuan-perempuan lain. Seperti maharnya nggak sama gitulah dengan perempuan-perempuan lain, karena dianggap dia anak yatim. Nah, ini kan berarti di sini ada kezaliman. Wal mustad'afin, nanti ada sabab nuzul yang lebih nanti menjelaskan makna daripada ayat ini. Demikian juga kamu tidak memberikan hak al mustad'afin. Nah, anak-anak kecil yang lemah, baik laki-laki juga nih atau perempuan, yaitu anak kecil nggak dapat warisan. Wa antakumu lil yatama bil qisti, hendaklah kamu menegakkan keadilan kepada anak yatim. Yang tadi itu perempuan yatim ya, mau dinikahi tidak diberikan keadilan ya, artinya mereka itu direndahkan ya, nggak seperti orang lain. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Nah, ayat ini ditutup dengan segala apa yang kau lakukan dari segala macam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, itulah ayat yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat sabab nuzul, sabab turun ayat ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bihadil ayatil karimah, khusus keterangan ayat yang mulia ini, yaitu wa yastabtunaka fin nisa ila akhir al ayat. Kana rajulu fil jahiliyah. Nah, ini sabab nuzul namanya. Pada waktu zaman jahiliyah, rajul seseorang zaman jahiliyah. Artinya seorang laki. Seseorang di zaman jahiliyah, seorang laki, takunu indahul yatimah, dia memelihara anak yatim. Dia memelihara anak yatim perempuan gitu. Jadi yang memelihara anak yatim perempuan ini orang lain gitu. Kan kita diperintah untuk mengasuh, kafil namanya ya. Taqulu indahu yatimah fayulki alaiha saubahu ya. Kalau anak yatim yang dipelihara ini sudah dewasa, yulki alaiha saubahu, yulki saubahu alaiha gitu. Nih cerita waktu zaman jahiliyah. Orang yang mengasuh anak yatim perempuan ini, kalau perempuannya udah dewasa, pakaiannya laki-laki nih, pakaiannya yang mengasuh ini yulki alaiha ya, artinya yulki pakaian laki-laki yang mengasuh anak yatim perempuan. Kalau yatimnya udah dewasa, pakaiannya laki-laki ini buat menutupi anak yatim perempuan yang dipelihara. Fa idza fa'ala dzalika, nah apabila ini udah dilakukan, lam yakdir ahadun ayyatazawwajaha banan. Nah, maka orang lain tidak akan bisa mengawininya selamanya gitu. Mengawininya selamanya gitu. Itu ini adat jahiliyah. Kalau sekarang umpamanya ada orang mau ngelamar gitu ya, apabila udah dimasukin cincin, masukin cincin ke tangan perempuan yang mau dikawininya, kan orang lain udah nggak ada yang berani lah gitu. Oh, ini tandanya dia ini udah apa itu? Oh, udah ada yang punya gitu. Nah, kalau waktu zaman dulu bukannya cincin. Jadi orang yang melihara itu lemparin pakaiannya kepada siapa? Kepada perempuan anak yatim yang dipelihara. Nah, itu sama aja seperti si perempuan dipakein apa? Cincin. Nah, apabila pakaian yang memelihara itu ya
ngelemparin pakaiannya kepada perempuan itu, maka orang lain udah tidak lagi mampu untuk mengawininya. Fa in kanat jamilatan. Nah, apabila perempuan yang diasuhnya itu, anak yatim perempuan yang diasuhnya itu jamilatan. Nah, apa itu jamilatan? Cantik ya. Wahawiyaha, yang memelihara, ingin mencintainya, ingin mengawininya gitu ya. Apabila perempuannya itu cantik, ya boleh ngawinin, boleh, nggak dilarang. Sebab kan anak yatim itu bukan mahramnya kan. Apabila dia suka sama anak yatim itu karena cantik, apa kezoliman? Nah ini kan mau menggambarkan kezoliman yang terjadi waktu zaman jahiliyah terhadap anak yatim gitu kan. Apabila yang mengasuhnya ini ingin mengawininya karena cantik, nah, dan si perempuan ini ada hartanya dari warisan orang tuanya gitu ya, langsung itu mengawininya, nggak ada masalah mengawininya. Nah ini yang zalim, wa akala malaha. Nah tujuannya adalah agar supaya harta si anak yatim perempuan itu nanti dikuasai oleh siapa tuh? Nah, oleh suaminya itu yang menikahinya, yang bapak angkatnya sendiri. Nah ini kezalimannya di sini. Kalau mengawininya nggak ada masalah ya. Nah kemudian yang zalimnya di sini, maharnya nggak dikasih, kemudian harta si anak yatim yang menjadi istrinya itu dikuasai. Nah ini zalimnya di sini. Itu kalau anak yatimnya itu cantik dan punya harta. Wa in kanat damimatan, apabila si anak yatim perempuan itu enggak cantik, ya, damimatan lawannya jamilatan. Nah, apabila enggak cantik, mana ahar rijalu abadan. Nah, maka mana ahar rijala abadan hatta tamut. Nah, ya. Maka si bapak angkatnya ini melarang laki-laki lain mengawininya hatta tamut, sampai si anak angkat perempuan yatim itu mati. Nah sekarang ada pertanyaan, alasannya apa? Seandainya bapak angkat tidak mau mengawini anak yatim itu, namun orang lain dilarang mengawininya gitu, alasannya apa? Alasannya agar supaya nanti si anak angkat perempuan itu mati, harta warisannya pindahnya kepada bapak angkat. Sebab kalau dia kawin sama laki-laki lain gitu, nanti harta warisannya ini diambil oleh siapa? Oleh suami orang lain. Nah ini kan kezolim. Kalau dia sendiri yang ngawinin ya, diambil hartanya. Kalau seandainya dia nggak mau mengawininya dengan jelek, orang lain pun nggak boleh kawin. Sebab kalau nanti dikawinin sama orang lain, khawatir nanti harta itu pindah ke orang lain suami. Nah tuh ya, sampai mati nggak boleh kawin. Nah ya, padahal dia sendiri nggak mau ngawinin, orang lain ngelamar nggak boleh. Tujuannya supaya nanti kalau si anak perempuan yatim itu mati, harta itu semuanya menjadi milik bapak angkat. Nah inilah gambaran kezaliman yang terjadi pada waktu zaman jahiliyah terhadap anak yatim yang punya harta yang dipelihara oleh seseorang. Faharramallahu dzalik. Maka Allah mengharamkan perlakuan seperti itu. Wa naha anhu, dan Allah melarang, Allah mengharamkan dan Allah melarangnya. Fadzalika qauluhu, ini kata-kata Abdullah bin Abbas ya. Ini Masya Allah ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat yang ya senior atau junior. Nah, sahabat yang kecil ya. Namun Allah Ta'ala berikan ilmu tafsir namanya ya. Ini melalui Abdullah bin Abbas inilah kita bisa memahami ayat. Nah ini sabab turun. Nah itu kan sabab turun. Kalau kita nggak tahu sabab turunnya, sulit memahaminya.
Nah, padahal Abdullah bin Abbas ini sahabat yang paling yang kecil. Sahabat-sahabat kalau yang besaran namanya senior. Yang senior itu nanyanya kepada Ibnu Abbas yang junior gitu. Saat mereka sulit memahami suatu ayat, karena beliau yang tahu sabab nuzul. Masya Allah ya. Nah, apa itu ayatnya yang Allah turunin tadi? Yaitu ini ayat yang tadi kita baca, wa yastabtunaka fin nisa. Nah, sampai wa ma yutla alaikum minal kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna al ayata. Baik. Nah, riwayatul Imam Al-Bukhari. Ya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tentu di samping Abdullah bin Abbas ada lagi Aisyah yang menerangkan tentang sabab turun ayat ini. Riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi ta'ala wa yastabtunaka fin nisa qulillahu yubtikum fil afihinna al ayata. Qalat Aisyah. Kata Aisyah. Ini kata-kata Aisyah hampir sama dengan kata-kata Abdullah bin Abbas. Kata Aisyah, huwa rajulu takunu indahul yatimah. Seorang melihara anak yatim. Nah, ya. Ini tentu seorang ini orang lain gitu ya. Orang lain yang bisa ngawinin sama anak yatim yang dipelihara, kan berarti orang lain. Kalau mahramnya sendiri ya nggak bisa. Bukan bapak, bukan abangnya, bukan uaknya lah ya. Orang lain memelihara anak yatim perempuan. Huwa waliyuha. Nah, dia walinya dan ahli warisnya. Fa asyrakat hu fi malihi hatta fil ilki. Nah, jadi fa asyrakat hu fi malihi. Nah, kalau ini yang memelihara, kalau memelihara ini mahramnya sendiri nih. Ya. Kalau ini yang memelihara mahram. Kalau yang tadi itu yang riwayat Abdullah bin Abbas yang memelihara orang lain sebab dia ingin mengawini. Nah, kalau ini yang memelihara mahramnya sendiri, bisa jadi kakaknya, bisa jadi ponakannya, ya bisa. Fa asyraqathu fi malihi, sehingga yang memelihara ini dapat juga warisan. Hatta fil izki, sampai-sampai warisan fil izki ay ungkudil balhi. Apa ungkudil balhi? Ya. Arti ungkudil balhi itu ya, ungkud kan al balhi itu korma gitu ya. Ungkud ini apa itu ya? Serenceng apa korma, kan orang Arab itu hartanya pohon korma apa. Fayarghabu ayyan kihaha. Berarti di sini kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri yang bukan mahram. Saat perempuan yatim yang dipelihara itu sudah dewasa, ingin dia menikahinya. Wa yakrahu ayyuzawwijaha rajulan, dan tidak boleh orang laki lain menikahinya. Fayusrikuhu fi malihi bima syarikatuhu. Nah, dengan tujuan agar supaya harta si perempuan ya, yatim yang dipelihara itu bisa diambil gitu ya. Kalau dia kawin sama orang lain, nanti orang lain suaminya yang dapat harta. Fayaqdiluha, oleh karena itu dia melarang si yatim itu kawin kepada orang lain tuh. Yamnaunal jiwaj. Panazalat hadil ayah, turunlah ayat ini. Ya hampir sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Qalat Aisyah, kata Aisyah, summa inna nasa stabtu Rasulullah. Ada lagi. Dan ini sebab turun ayat tadi katakan mereka bertanya kepada engkau, gitu ya. Siapa? Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hadzal ayat, setelah ayat ini, fihinna, tentang anak-anak yatim. Fa anzalallah, Allah turunkan ayat wa yastabtunaka fin nisa.
Qulillahu yubtikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihunna. Qalat, kata Aisyah, wallazi dzakarallahu annahu yutla alaihim fil kitab al ayatul ula. Kata Aisyah, yang dimaksud oleh ayat ini Allah perintah Nabi membacakan yaitu ayat yang pertama. Jadi ada dua ayat nih. Ayat ini termasuk ayat yang kedua. Ayat yang pertama yang udah pernah kita kaji dulu, ya, ada di dalam surat An-Nisa juga, yaitu yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, ini juga berkaitan dengan anak yatim, ya, yang ingin dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, ya ini ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Qalat, kata Aisyah, wa qauluhu ta'ala wa targhabuna an kandihuhunna. Apa maknanya itu? Qalat, kata Aisyah, hiya raghbatun, ya. Hiya raghbatu ahadikum an yatimi an yatimatihi allati fi hajrihi, ya. Artinya seorang kamu ingin mengawini, ya, ingin mengawini anak perempuan yatim yang dia pelihara, tuh. Hajrihi, yang dipelihara. Hatta takuna qalilatal mali wal jamal, ya. Sehingga walaupun qalilatal mal wal jamal, walaupun hartanya sedikit, kecantikannya juga, ya, sedikit gitu. Fanuhu ayankihu man raghibu fi maliha wa jamaliha. Maka nuhu, ya. Nah, maka panahau gitu. Maka mereka melarang melarang orang lain menikahinya, ya. Jadi baik wanita yang anak yatim yang dipelihara itu cantik atau tidak cantik, kalau punya harta gitulah. Kalau punya harta ya, anak yatim yang dipelihara baik cantik dan tidak cantik, yang bapak yang memeliharanya itu ngelarang ngawinin sama orang lain, gitu ya. Terutama kalau yang cantik dan punya harta, dia kawinin buat dirinya supaya jadi istrinya dan hartanya diambil. Nah, itu kalau cantik. Nah, kalau tidak cantik tadi itu, sedangkan punya harta, dilarang pula ngawinin sama orang lain agar supaya hartanya tidak kemana-mana lah, gitulah. Nah, ini sama seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Nah, Allah larang, ya. Ini yang berlaku pada waktu zaman jahiliyah. Allah larang kaum mukminin melakukan hal itu illa bil qisti, ya. Kecuali kamu boleh mengawininya, tapi perlakukanlah anak yatim itu dengan adil, tuh, ya. Bil qisti, dengan adil. Illa ayadilu maha, tuh. Maharnya sama gitu. Jangan dibeda-bedain antara anak yatim dengan yang bukan anak yatim, ya. Demikian juga harus berlakukan dengan adil, yu'tuha haquqaha, berikan haknya, kamilatan, sempurna, ghairu manqusatin, ya, tidak dikurangi. Nah, inilah ayat Al-Qur'an yang tadi kita baca, yang dikasih judul oleh Tuan Musonib, apa itu tadi? Bahwa syariat Allah, undang-undang Allah yang berkaitan dengan perempuan, ya, terutama perempuan anak yatim yang dipelihara oleh seseorang, kalau ingin menjadikan dia sebagai istri, perlakukanlah dengan perlakuan yang sangat adil. Baik, kemudian ayat ini ditutup dengan takrimul insan lil mar'ah. Secara umum, kalau yang tadi kan wanita, khusus wanita anak yatim. Islam, ya, mengangkat darajat perempuan secara umum. Kalau yang tadi kan perempuan khusus, yaitu apa? Anak yatim
yang punya harta yang dipelihara oleh seseorang. Perempuan secara umum itu dimuliakan, diangkat derajatnya oleh syariat Islam. Nah, dari mana taunya kita bahwa agama Islam mengangkat derajat perempuan? Nah, itu nggak mungkin kita ketahui tanpa kita tahu apa sejarah yang terjadi sebelum ada syariat Islam. Nah, kalau kita udah tahu, barulah demikianlah Islam mengangkat derajat perempuan. Nah, bagaimana sejarah perempuan waktu zaman jahiliyah? Coba kita lihat di sini. Laqad kanatil mar'atu fil jahiliyah kasil ati wal mata. Masyaallah. Perempuan waktu zaman jahiliyah sebelum turunnya Al-Qur'an, sebelum ada syariat yang dibawa, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, perempuan itu bagaikan barang. Sil'ah bagaikan barang. Apa artinya bagaikan barang? Orang meninggal dunia, ninggalin harta lah gitu. Ninggalin harta. Nih, harta yang ditinggalin oleh almarhum kan menjadi apa? Menjadi apa? Warisan buat keluarganya yang. Nah, perempuan begitu juga. Ya. Seorang meninggal dunia, ninggalin bini. Nah, ninggalin bininya itu bagaikan barang. Bisa diwarisi gitu, bisa diwarisi oleh anaknya. Jadi kan wanita pada waktu zaman jahiliyah bagaikan sil'ah, bagaikan barang, bagaikan harta. Seperti apa? Seperti apa wanita itu diperlakukan seperti barang? Yaitu tantakilul bil irsi. Kalau barang itu bisa pindah gitu. Orang meninggal dunia, barang itu yang tadinya milik almarhum menjadi milik ahli waris, kan kalau barang. Demikian juga ninggalin bini, lah gitu. Orang meninggal dunia, ninggalin bini. Nah, bininya itu bagaikan barang yang bisa berpindah, ya, kepemilikannya kepada keluarga ahli waris itu. Tuh tantakilu bil izi min saksin ila saksin. Nah, ya. Jadi bini almarhum itu bisa menjadi warisan daripada anak almarhum. Jadi anaknya boleh ya ngawinin emaknya gitulah. Nah, ini kan wakanat mazlumatan. Perempuan waktu zaman jahiliyah di samping dia itu bagaikan barang, ya, boleh dijual, boleh diapa, ya. Kalau saya umpamanya orang tua saya meninggal dunia, saya dapat bagian tanah, kan tanah itu boleh saya jual. Nah, demikian juga kalau orang tua saya meninggal dunia punya istri. Nah, istri itu menjadi haknya anak, boleh istrinya jual. Nah, ini. Di samping itu, kezaliman lain terhadap perempuan secara umum adalah kanat mazlumatan mahdumatar hak. Nah, perempuan waktu zaman jahiliyah secara umum dizolimi, mazlumah, ya. Apa itu arti dizolimi? Tidak diperlakukan secara adil, itu dizolimi. Mahdumatal hak, haknya tidak diberikan. Nah, ya. Hak perempuan enggak diberikan. Apa itu dimaksud hak? La tu'ti syai'an nil irzi. Perempuan sama sekali enggak dapat warisan. Walaupun orang tuanya orang kaya, ya, yang namanya perempuan enggak dapat warisan, ya. Allati khalafahu laha abuha, yang ditinggalin oleh bapaknya. Ya. Yang dapat warisan siapa jadinya? Yang dapat warisan adalah anak laki-laki yang dewasa. Adapun perempuan enggak dapat sama sekali. Alasannya apa? Karena ahlul jahiliyah kulun, kata orang jahiliyah, alasannya kenapa perempuan enggak boleh kasih warisan, ya. Kaifa til mala man la yarkabu parosan. Kata mereka nih, bagaimana kita kasih harta terhadap orang yang tidak bisa naik kuda, ya. Jadi yang dapat warisan siapa? Orang yang bisa naik kuda. Siapa orang yang bisa naik kuda? Laki-laki yang dewasa. Nah, ente kan nggak paham kok naik kuda gitu. Waktu zaman dulu, ya, waktu zaman dulu naik kuda itu adalah
apa ya, naik kuda itu perang. Nah, orang perang dulu pakai apa? Naik kuda. Perang itu kan apa perang itu? Perang itu kan artinya melawan musuh. Orang yang dapat melawan musuh laki-laki. Perempuan itu nggak bisa apa-apa, kerjaannya nangis. Jadi yang bisa perang dialah yang perlu dana. Nah, orang perempuan kan nggak ngapa-ngapain, dia nggak perang, nggak apa di rumah, buat apa dikasih duit? Nah, yang dikasih duit, yang dapat hak, ya, yang dapat hak harta warisan siapa? Orang-orang yang bisa apa? Membela tuh. Orang yang bisa membela keluarga, yang bisa membela kabilah, yang bisa membela artinya yang bisa naik kuda tadi itu, yang bisa manggul senjata. Nah, orang perempuan kan nggak pernah, nggak buat apa dikasih duit. Nah, itu alasan mereka kenapa wanita tidak diberikan hak, ya, hak harta warisan dari bapaknya. Yang dapat itu hanya laki-laki yang bisa membela negara, yang bisa membela kabilah. Nah, itu artinya itu yang bisa naik kuda. La yahmilu silahan, perempuan nggak bisa manggul senjata. La yuqatilu aduan, yang tidak bisa memerangi musuh. Nah, itu yang dimaksud tidak bisa naik kuda. Nah, itu alasan itulah perempuan nggak dapat apa? Warisan secara umum gitu ya. Faja al-Islam, datanglah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat Al-Quran. Pada pa'aan hazulma, maka Islam menghilangkan segala kezaliman ya terhadap perempuan. Warafa'an kahiliha zalikal udwan. Maka ajaran Islam menghilangkan ankahiliha dari ya beban orang perempuan, zalikal udwan artinya kezaliman yang dipikulin atas perempuan itu semua dihilangkan oleh ajaran Islam. Wa amara an tuwarrisa kama yadisul abna. Islam memerintah ya memberikan warisan perempuan sama seperti anak laki pun dapat warisan. Nah, ini jangan ngungkit masalah. Walaupun Islam memberikan warisan pada perempuan, kan Islam masih zalim juga gitu. Kenapa? Karena perempuan dapat ya haknya setengah daripada laki-laki. Nah, itu kalau itu lain nih. Ya. Kalau zaman jahiliyah kan perempuan sama sekali kagak dapat warisan. Nah, itu diberikan oleh Allah warisan perempuan sama seperti laki. Memang beda antara laki sama perempuan. Ya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, itu memang. Nah, dalam soal kenapa dibedain? Nah, ini lain, ada hikmah. Ya, kenapa laki-laki 2 kali bagian, 2 kali lipat, 1 perempuan, 1. Karena yang namanya perempuan secara umum nih, yang namanya perempuan saat dia punya harta, perempuan punya harta, itu hartanya itu kalau bahasa orang Betawi utuh. Tahu utuh? Enggak berkurang sedikit pun. Perempuan kalau dia punya harta utuh. Bagaimana utuh? Ini perempuan kan macam-macam. Seandainya itu perempuan masih kecil, ya dapat harta utuh. Kenapa utuh? Karena yang membiayai dirinya adalah kalau dia punya bapak, yang menafkahkan siapa? Bapaknya. Nah, berarti kan duit yang ada perempuan utuh. Karena yang menafkahkan, yang memberikan segala kebutuhan orang tuanya. Kalau perempuan itu kecil dan masih tanggung jawab orang tuanya. Kalau orang perempuan udah punya suami, yang memberikan nafkah siapa? Suami. Jadi kalau dia dapat harta walaupun setengah utuh, segala kebutuhan hidupnya dijamin. Kalau punya bapak yang memberikan nafkah bapaknya, kalau dia punya suami yang memberikan nafkah siapa? Suami. Udah 2 kan? Pertama, kalau dia punya bapak yang berikan
Suami. Kalau dia punya suami, ya, yang memberikan siapa? Suami. Nah, yang ketiga apa? Bapak nggak ada, suami nggak ada, gitu kan? Bapak nggak ada, suami nggak ada. Yang memberikan nafkah siapa? Saudaranya, saudara laki-laki, ya, si perempuan, ya, suaminya nggak ada, gitu, ya. Kemudian bapaknya nggak ada, siapa yang ngasih? Saudara laki-laki. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang mana nih? Perempuan hidup sebatang kara, gitu, sebatang kara. Suami nggak ada, ya. Suami nggak ada, bapak nggak ada, saudara nggak ada. Siapa yang memberikan nafkah? Kaum muslimin. Berarti yang namanya perempuan itu dia punya harta utuh. Kenapa utuh? Karena segala kebutuhan hidup dijamin oleh orang. Oleh karena itu perempuan dapat warisan setengah. Sementara orang laki, ya, kalau dia dapat warisan 2 kali lipat, itu dia punya harta lebih duluan habis. Kenapa? Orang laki-laki dapat duit, ya, dia mau kawin harus bayar mahar. Iya kan? Memang orang kawin cuma mahar doang. Kalau udah jadi istrinya, si laki-laki itu wajib nafkahin kepada si bini yang dinikahi. Iya kan? Nah, kalau seandainya dia udah punya bini, punya anak, Masya Allah, si laki-laki itu harus menafkahkan bininya dan menafkahkan anak. Jadi samping itu kalau dia punya anak, punya bini, dia punya bapak, punya ibu, nggak punya anak laki-laki, wajib menafkahkan tuh. Walaupun dia dapat 2 kali, ya, lenyap tuh semua tuh orang laki. Dan orang perempuan walaupun dapat setengah. Jadi yang kita omongin di sini bukan masalah, ya, 1 berbanding 2-nya di sini. Ya. Waktu zaman jahiliyah perempuan tidak sama sekali dikasih warisan. Namun Islam memberikan, ya, warisan, tapi diberikannya dengan adil. Kenapa adil? Karena laki-laki banyak kebutuhan, sedangkan perempuan, ya, tidak banyak kebutuhan. Bukan arti tidak banyak kebutuhan, segala macam kebutuhannya dijamin oleh orang lain. Baik. Pada al-Islam pada ba'an hazulma warafa'an halkudan wa amara tuh Allah atau Islam merintah, ya, memberikan warisan pada perempuan sama seperti anak laki. Wa antu tok mahroha. Nah, seandainya ini perempuan anak yatim ingin dinikahi, ya, oleh seseorang, baik yang ingin nikahi bapak angkatnya sendiri atau orang lain, Islam memerintahkan memberikan mahar. Jangan pakai beda-bedain, ya, antara perempuan anak yatim dengan perempuan orang lain tuh. Wa antu tok mahroha kamilah ghairu mangkus. Inilah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran tadi yang telah kita baca. Wal mustad'afina minal wildan wa antaqumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Nah, sampai di sini Thariqul Islah baina zaujain, ya, ini judul lain lagi yang masih berkaitan dengan rumah tangga. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah, kita tutup pengajian perdana kita setelah kita liburan Ramadan dari mengaji tafsir ini dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.